Bab 22, Malu. Ketika beberapa satpam mendengar ini, mereka semua menjadi gugup, dan mereka semua mengeluarkan tongkatnya. Jika Chen Ping benar-benar seorang tahanan buruh yang baru saja dibebaskan, maka pemilik komunitas pasti akan merasa tidak nyaman ketika mengetahuinya, dan kemudian mereka akan sial. Chen Ping, kenapa kamu tidak buru-buru membawa ibumu yang buta, dan ayah, yang menyapu jalanan untuk keluar? Apakah kamu benar-benar harus pergi dengan satpam? Fu Wei memandang Chen Ping Dao sambil mencibir. Apa katamu? Ketika Chen Ping mendengar Fu Wei berkata tentang orang tuanya, tinjunya tidak bisa membantu tetapi mengepal. Apa? Kamu masih ingin memukulku? Fu Wei sama sekali tidak takut, dia tidak bisa menahan tawa, dan berjalan ke arah Chen Ping. Aku tahu kamu belajar 2 kali di penjara, tapi tahukah kamu tempat seperti apa ini? Apakah Anda berani melakukannya? Percaya atau tidak, Lao Zhu mengirimmu masuk. Fu Wei tampak sombong dan mendorong Chen Ping dengan keras. Chen Ping, ayo pergi, ayo pergi. Tang Hongling meraih lengan Chen Ping dan berkata dengan suara memohon. Dia takut Chen Ping menyebabkan masalah. Anda harus tahu bahwa Chen Ping baru saja dibebaskan hari ini, dan dia memiliki catatan kriminal. Jika dia dikirim lagi karena pertarungan, Tang Hongling benar-benar tidak memiliki keberanian untuk hidup. Dan wajah Chen Baogo membiru saat ini, dan dia memelototi Chen Ping dan berkata, jangan mengambil barang-barang itu dan kembali, memalukan untuk menunjukkan. Chen Baogo mulai mengemasi barang-barangnya dan hendak berjalan kembali. Dia benar-benar tidak mampu kehilangan orang ini. Hahaha, cepat keluar, biarkan aku melihatmu, aku pasti akan membalas tamparan di wajah itu. Fu Wei memarahi Chen Ping dengan kejam. Oke, cepat masuk ke mobil, berbicara dengan orang seperti ini adalah kehilangan identitas. Geng Xianshan meneriaki Fu Wei, lalu mereka bertiga masuk ke dalam mobil dan langsung menuju ke area villa Teluk Panlong. Bu, tunggu sebentar, villa ini benar-benar dipinjamkan kepadaku oleh seorang teman. Chen Ping membujuk Tang Hongling dan memintanya untuk tidak melakukannya mendesak. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu sebentar untuk dipermalukan dan dipukuli. Chen Baogo berteriak pada Chen Ping. Chen Ping membuka mulutnya untuk membantah, dan ingin bertengkar dengan ayahnya, tetapi melihat rambut putih ayahnya, kata-kata Chen Ping keluar dari mulutnya dan menelannya kembali. Pada saat ini, Kapten Keamanan dengan kunci buru-buru berlari kembali, dan ketika dia melihat Chen Ping, dia langsung berkata dengan wajah tersanjung, Tuan Chen, saya benar-benar minta maaf, kami melakukan kesalahan, sungguh sial, sekarang kami akan mengirim Anda ke atas. Setelah selesai berbicara, Kapten Keamanan berteriak kepada penjaga keamanan dengan tongkat, jangan singkirkan tongkatnya, pergi mengemudi, dan kirim keluarga Tuan Chen masuk. Aduh. Beberapa penjaga keamanan buru-buru mengangguk, lalu mengendarai mobil, memasukkan barang-barang ke dalam mobil, dan mengirim keluarga Chen Ping ke Teluk Panlong. Di dalam mobil, wajah Chen Baogo berubah lagi dan lagi, dia ingin berbicara dengan Chen Ping, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Chen Ping, aku tidak menyangka itu benar, teman macam apa yang kamu miliki, berani meminjamkanmu villa seperti itu. Tang Hongling duduk di dalam mobil, mencium aroma bunga di area villa Teluk Panlong, belum lagi betapa bersemangatnya. Bu, jika kamu punya kesempatan, aku akan membiarkanmu bertemu temanku. Chen Ping tahu bahwa Tang Hongling penasaran, jadi dia berencana mencari kesempatan bagi Su Yuki untuk bertemu orang tuanya. Di depan sebuah villa di tengah gunung di Teluk Panlong, mobil geng Xianshan berhenti, dan mereka bertiga turun dari mobil. Xianshan, kamu sangat senang, villa ini sangat mewah, dan pemandangan ini, jika aku punya rumah seperti ini, aku rela hidup 10 tahun lebih sedikit. Jiang Wenjing memandang villa di depannya, matanya penuh iri. Apa ini, villa Longwan ini, tapi semakin naik, semakin mahal, yang paling mahal adalah villa di atap, dan aku tidak tahu apakah itu dibeli oleh pria besar itu. Kata Geng Xianshan, melihat ke arah puncak gunung. Bab 23,
sial keberuntungan. Pada saat ini, sebuah mobil melaju di depan mereka, jendelanya terbuka, dan wajah Chen Ping terbuka, dengan sedikit cibiran di wajahnya, menatap Geng Shansan dan mereka bertiga. Chen Ping, bukankah orang di dalam mobil itu Chen Ping? Fu Wei adalah orang pertama yang menemukan Chen Ping dan berteriak keras. Geng Shansan dan Jiang Wenjing juga menemukan Chen Ping saat ini, dan ketika mereka melihat seringai di wajah Chen Ping, Geng Shansan marah. Orang ini, bagaimana dia bisa masuk? Apakah penjaga keamanan ini? Geng Shansan mereng marah. Mungkinkah orang ini benar-benar pemiliknya? Tidakkah Anda melihat bahwa mobil itu juga seorang penjaga keamanan, yang mengirim mereka masuk? Jiang Wenjing mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi bingung. Mereka masih mengemudi ke atas bukit, apakah villa mereka masih di atas? Fu Wei juga memiringkan kepalanya dan melihat kendaraan itu melaju semakin jauh, semakin tinggi. Tidak mungkin, maka Chen Ping tidak akan pernah membeli rumah di sini, aku tahu detail rumahnya. Geng Shansan dengan keras menyangkalnya. Dia tahu bahwa Chen Ping tidak punya uang untuk membeli rumah di sini. Mungkinkah keluarga Su memberikannya kepadanya? Saya ingat Tuan Su berkata bahwa Chen Ping sepertinya telah menyelamatkan hidupnya. Jiang Wenjing menganalisis dengan cermat. Mungkin. Fu Wei mengangguk, orang ini tidak tahu keberuntungan apa yang dia miliki, dia benar-benar menyelamatkan nyawa Tuan Su, jika tidak hari ini di Regal Hotel, Chen Ping pasti akan mati. Geng Shansan mengertakkan gigi, lalu membuka pintu mobil dan berkata, tindak lanjuti dan lihat. Geng Shansan harus melihat apakah Chen Ping benar-benar memiliki rumah di Panlongwan. Mobil Mercedes-Benz Geng Shansan mengikuti di belakang, menyaksikan Chen Ping dan mobil mereka melaju sampai ke puncak gunung. Ini. Rumah Chen Ping ini tidak akan menjadi yang termahal di puncak gunung, bukan? Jiang Wenjing memperhatikan mobil di depannya terus melaju menuju puncak gunung, dan berkata dengan wajah terkejut. Bagaimana mungkin, rumah di puncak gunung bernilai setidaknya 100 juta, dan jika keluarga Chen Ping dijual, dia tidak mampu membelinya, bahkan jika itu diberikan oleh keluarga Su, tidak mungkin cukup murah hati untuk mengirim rumah 100 juta. Fu Wei sedikit tidak yakin. Namun tak lama kemudian, mobil di depan mereka benar-benar melaju ke puncak gunung, dan Mercedes-Benz milik Geng Shansan dihentikan. Halo Nona, Anda tidak bisa maju, karena bagian atas adalah tempat pribadi. Seorang penjaga keamanan menghentikan mobil Geng Shansan. Chen Ping telah melihat Geng Shansan dan mereka mengikuti di belakang, dan ketika dia melihat mereka berhenti, wajah Chen Ping menunjukkan cibiran. Setelah mencapai puncak gunung, seluruh puncak gunung tertutup awan dan kabut, seperti negeri dongeng. Chen Baoguo dan Chen Ping tercengang oleh pemandangan ini, Tang Hongling tidak bisa melihatnya, tetapi dia merasakan udara segar di sekitarnya, dan wajahnya penuh keracunan. Beberapa penjaga keamanan memindahkan Chen Ping dan barang-barang mereka ke dalam rumah dan menyimpannya, dan kapten keamanan meminta maaf kepada Chen Ping lagi sebelum pergi. Bu, kamu dan ayahku akan tinggal di sini di masa depan, udara di sini sangat bagus, cocok untukmu memulihkan diri. Chen Ping meraih tangan Tang Hongling dan berjalan menuju villa. Ketika Chen Baoguo memasuki villa, seluruh orang tercengang, penampilan yang luar biasa itu, dia belum pernah melihatnya seumur hidupnya. Pada saat ini, Chen Baoguo membuka mulutnya, dia ingin meminta maaf kepada Chen Ping, bagaimanapun juga, dia telah salah paham, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, Chen Baoguo tidak bisa mengatakannya. Setelah berbelok di dalam rumah, Chen Ping berkata, Ayah, Bu, aku akan membawamu keluar untuk melihat-lihat, dan kamu juga bisa mengetahui jalannya, jangan tersesat saat itu. Oke, beritahu ibu dengan baik, meskipun ibu tidak bisa melihatnya, tapi dia bisa merasakannya. Wajah Tang Hongling penuh dengan kerutan sambil tersenyum. Bu, jangan khawatir, aku pasti akan menyembuhkan matamu. Chen Ping keluar dari villa bersama orang tuanya, dan menikmati pemandangan indah di puncak gunung.
Bab 24, Temui Orang Tua. Chen Ping memperkenalkan Tang Hongling sambil merasakan jejak kesegaran dari alam, yang juga bercampur dengan aura. Anda harus tahu bahwa kultivasi Chen Ping membutuhkan energi spiritual, dan energi spiritual di sini jelas jauh lebih kaya daripada di bawah, yang bahkan lebih membantu kultivasi Chen Ping. Ini benar-benar tempat yang bagus untuk berkultivasi. Chen Ping tidak bisa menahan nafas. Apa katamu? Tang Hongling bertanya. Oh, tidak ada. Aku bilang ini tempat yang bagus untuk pensiun. Chen Ping tersenyum tipis. Ketika mereka berbelok ke jalan tempat mereka datang, mereka menemukan bahwa geng Shanshan dan mereka bertiga belum pergi, dan ketika mereka bertiga melihat Chen Ping muncul, mereka semua fokus pada Chen Ping. Chen Ping memandang geng Shanshan dan mereka sambil mencibir, dan beberapa orang dipisahkan oleh gerbang di tengah, tetapi gerbang ini menjadi simbol dari dua identitas. Chen Ping menatap mereka bertiga, matanya penuh penghinaan. Geng Shanshan memandang Chen Ping seperti itu, giginya yang marah berdeguk, dia tidak tahu bagaimana Chen Ping ini menjadi pemilik villa di puncak bukit. Chen Ping, temanmu ini benar-benar baik, aku bersedia meminjamkanmu villa yang bagus, ketika aku punya waktu, minta temanmu untuk makan bersama. Tang Hongling tidak tahu bahwa geng Shanshan tepat di depannya, jadi dia berkata kepada Chen Ping. Oke. Chen Ping mengangguk. Sial, ternyata dipinjam, kupikir itu miliknya. Ketika geng Shanshan mendengar ini, hatinya tiba-tiba merasa jauh lebih bahagia. Saya bertanya kepada seorang teman, villa ini milik keluarga Su, sepertinya Chen Ping meminjamnya untuk berpura-pura digunakan. Fu Wei memegang ponselnya, melihat informasi di dalamnya dan berkata, orang ini menyelamatkan nyawa Su Wenzong, ini berencana untuk makan di keluarga Su seumur hidup, dan bahkan villa dipinjam untuk berpura-pura. Jiang Wenjing mencibir. Mereka bertiga memandang Chen Ping dengan jijik, dan mereka tidak lagi merasa menjadi kurcaci sekarang. Bahkan jika villa itu dipinjam olehku, itu lebih baik darimu dan memiliki kemampuan ayo, dirimu sendiri. Chen Ping mendengarkan ejekan masam dari ketiga orang itu, dan mengaitkan tangannya ke arah mereka bertiga. Chen Ping, jangan berpuas diri, aku tidak percaya bahwa keluarga Su akan melindungimu selama sisa hidupmu. Geng Shanshan menyesap dan memalingkan muka. Mereka tidak suka menatap Chen Ping seperti ini. Chen Ping, jangan ada hubungannya dengan geng Shanshan itu di masa depan, wanita seperti itu adalah ular dan kalajengking, siapapun yang mendekat akan digigit. Setelah Tang Hongling mendengar suara geng Shanshan, dia berkata kepada Chen Ping. Bu, aku tahu, ayo berkeliling. Chen Ping membantu Tang Hongling untuk terus berjalan-jalan, dan Chen Baoguo mengikuti di belakang dengan tangan di belakang punggungnya. Setelah lelah berbelanja, Anda kembali ke villa untuk beristirahat, lalu sebuah Porsche merah berhenti di depan pintu villa. Chen Ping melihat bahwa Su Yuki yang datang. Nona Su, mengapa Anda ada di sini? Chen Ping bertanya dengan heran. Jangan selalu memanggilku Nona Su, aku punya nama, panggil saja aku Yuki. Su Yuki berkata kepada Chen Ping, saya mendengar penjaga keamanan di sini mengatakan bahwa dia mencurigai Anda mencuri kunci dan menghentikan Anda, saya takut akan ada kesalahpahaman, jadi saya bergegas. Chen Ping melihat bahwa Su Yuki telah datang khusus untuk masalah ini, dan berkata dengan rasa terima kasih di dalam hatinya, tidak apa-apa, kesalahpahaman telah dijelaskan dengan jelas, tetapi ada sesuatu yang masih saya butuhkan bantuan Anda. Ada apa? Katamu. Su Yuki mengangguk. Saya memberitahu orang tua saya bahwa rumah ini dipinjam, dan Anda kebetulan ada di sini, jadi Anda masuk untuk membantu saya menanganinya, dan mengatakan bahwa rumah itu dipinjamkan kepada saya oleh Anda, dan saya tidak ingin orang tua saya tahu tentang banyak hal. Chen Ping berbisik. Itu mudah. Su Yuki tersenyum sedikit, dan berjalan menuju villa, tetapi setelah mengambil 2 langkah, Su Yuki tiba-tiba berbalik untuk melihat Chen Ping, kamu bilang, apakah aku dianggap melihat orang tuaku?
Chen Ping terdiam beberapa saat, dan tertegun di tempat.